water station di minggu kedua ini yang memang diselenggarakan di depan Baik Koloni Jalan Baik Dharma. Ya, jadi di gelaran acara Port Virtual Run and Ride kita menyediakan water station ya setiap hari Minggu sampai nanti tanggal 29. Dan itu kami siapkan di 5 kota. Ada di Surabaya, Sidoarjo, lalu di Semarang, Denpasar, dan Kalimantan di Banjarmasin. Nah, ini khusus untuk para peserta ya. Jadi kalau mau mendapatkan fasilitas dari water station, mereka datang ke sini, tunjukkan EBIB. Nanti di sini sudah disiapkan minuman segar sama ada pisang. Jadi biar fit lagi, biar bisa menempuh lebih jauh lagi. Selain makanan, saya lihat di sini juga ada semacam motor booth ya, untuk mereka bisa nikmati. Gimana nih untuk ambience atau experience masyarakat untuk event ini? Ya, jadi di sini memang kami selain ada lari dan riding, itu ada lomba untuk TikTok, untuk foto, untuk best kostum seperti itu. Jadi untuk yang jaraknya nggak terpenuhi, mereka bisa ikut lomba yang lain. Jadi lomba untuk for fun aja. Nah, salah satunya kita udah siapin backdrop di sini. Mereka bisa berkreasi, bisa ikut lomba foto. Nah, sekarang kan semua lagi seneng-senengnya upload foto. Jadi datang aja ke water station, pasti ada ini semua. Gitu. Lihat juga tadi kostumnya macam-macam, ada yang pakai kostum bidadari, ada yang pakai kostum Gatot Kaca, luar biasa. Terus Mas Willis, untuk protokol kesehatan sendiri di sini diterapkan, tentunya kan kita wajib ya. Bisa dijelaskan sedikit di water station di minggu kedua ini? Ya, di masa pandemi kita nggak bisa lepas dari protokol kesehatan ya. Jadi setiap peserta yang masuk mereka harus dicek suhu, lalu disediakan hand sanitizer, lalu mereka menunjukkan BIB, terus ambil makanan, terus kita selalu mengingatkan di sini untuk tetap jaga jarak, nggak boleh bergerombol. Lalu kami juga selalu mereminder mereka agar setelah di sini nggak usah lama-lama, udah lanjutin aja olahraganya. Yang mau foto-foto selesai, biasanya kita anjurkan untuk langsung lanjut. Jadi biar di sini tetap nyaman dan tidak ada tidak menyalahi protokol kesehatan seperti itu. Water station ini digelar dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 9. Atau sampai juga sama. Atau sampai ininya habis, stoknya habis gitu. Baru nanti dilanjut lagi ya? Ya, setelah kalau itu. gitu. Ya, pokoknya di Sumatera sama jam 6 sampai jam 9 semua gitu. Terakhir Mas Willis, pesan dan juga harapan untuk para runners kemudian bikers ya, supaya kuat sampai nanti di final. Nanti kan juga akan ada seremonial akhir-akhirnya ya. Pesen sih ya, yang jelas ini for fun ya. Jadi ini yang kemarin sudah penilaian untuk best performance sudah selesai. Ini kita tinggal yang jarak paling jauh, tapi semua disesuaikan dengan kemampuan aja lah, nggak usah dipaksakan. Kalau memang larinya atau ridingnya kurang ya ikut yang lomba fotonya aja lah. Ini kan untuk seneng-seneng aja periode 3. Tapi emang ada ini ya target-target khusus untuk runners, untuk bikers, untuk kilometer berapa untuk dapat total hadiah 580 juta rupiah, benar nggak Mas? Ya, kalau untuk runner memang kami minimum 28 kilo, kalau untuk riding 280 kilo sampai tanggal 29 nanti. Jadi ini hari ke-9 masih ada kesempatan nanti sampai tanggal 29 untuk mencapai jauh-jauhan jarak ya, gitu. Jadi tiap hari aja dicicil ya gitu, nggak usah sehari langsung 200 kilo, wah, itu terlalu berat ya. Mungkin nanti bisa dicicil berapa 20 kilo seperti itu tiap hari tapi. Gitu. Waktunya cukup lama ya. Saya ngomong sama Mas Willis sampai keringet nih. Saking dapatnya ambience dari masyarakat, keringetnya luar biasa. Kalau gitu makasih Mas Willis untuk penjelasan singkatnya. Semoga event ini terus lancar ya sampai nanti akhir-akhir. Terima kasih Mas Willis. Selamat pagi. Selain Mas Willis, di sini sudah ada satu orang lagi yang luar biasa. Dari tadi saya, mulianya keras ya. Pak Asril. Jadi Pak Asril ini beliau merupakan juga salah satu pemenang dunia. Nah, Pak Asril, selamat pagi. Pagi. Kalau boleh tahu Pak Asril umurnya berapa ya? Sekarang usia 48 tahun. 48 tahun, bodinya segini, saya yang masih 20. Bodinya udah kayak gimana ya? Pak Asril, boleh dijelaskan sedikit dong, awal tahu event virtual run and run ini dari mana? Ya, jujur yang memberitahu dari teman-teman komunitas sepeda ya. Jadi kita memang saling share informasi. Jadi kalau nggak salah saya 1 minggu sebelum event ini dimulai, saya dikasih tahu kalau ada event ini. Dan saya daftar. Alhamdulillah, kesulitan daftarnya. Ya, gimana ambisi nih Pak Asril untuk menang di event virtual, karena hadiah totalnya kan juga cukup besar ya, 580 juta rupiah. Selain tentunya juga bisa dapat sehat ya. Ya, betul. Ya, benar kalau
di masa pandemi seperti ini tujuan utama kita memang cari sehat nih Mas ya. Terus yang kedua kalau bersaing, berkompetisi itu kan bagian dari dinamika kita bersepeda, khususnya bersepeda atau olahraga lari. Nah, kalau masalah hadiah itu stimulus saja, biar semangat gitu loh. Karena terus terang bersepeda 2 minggu mencari kilometer sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ya butuh semangat ya, butuh semangat, dan itu salah satu semangat ya, iya betul, salah satu semangatnya itu. Selain memang juga kita senang berkompetisi ya, tambah teman. Itu salah satu semangat saya adalah dengan kompetisi seperti ini biasanya nambah teman. Ya, nambah follower, nanti komunikasi di Strava-nya kayaknya jadi teman. Punya teman seluruh Indonesia, luar biasa. Sebagai pemenang Strava dunia loh ini, bukan Indonesia, dunia. Segimana antusiasnya Pak Aris ya untuk mengikuti event ini? Ya alhamdulillah Mas, kalau event seperti ini saya sangat antusias ya. Saya sangat mendukung karena apapun ini sifatnya pertama positif ya. Terus yang kedua ini kan dalam masa pandemi, event-event seperti inilah yang membuat kita itu masih tetap semangat untuk bergerak, dinamis gitu ya. Ya, biar kita semangat. Jadi enggak, istilahnya kemarin kan ada istilahnya kita ini kaum rebahan, enggak. Ya, dengan event seperti ini menunjukkan kita itu tidak hanya bisa rebahan dalam masa pandemi ini, juga kita bisa bergerak itu. Dari flag off ceremony minggu kemarin sampai minggu ini ada water sport station ini, sudah berapa jarak yang ditempuh Pak Asril? Alhamdulillah, saya sampai hari ini mungkin hampir 2000 km ya. Dari target ya? Targetnya 280 km, ini 2000. Sekitar 2000 km lah. Dan itu bareng-bareng sama komunitas juga atau mungkin sendirian? Kadang-kadang bareng, ya kayak kemarin kita goes lebih dari 100 km sampai ke WBL. Kadang-kadang sendirian ya. Jadi memang kita variasikan, kalau nggak IRL ya in real life di jalan raya ya kita variasikan dengan indoor training. Oke, kalau gitu Pak Asril terima kasih banyak. Semoga kayaknya sini ya 280 dibanding 2000, selisihnya berkali-kali lipat kalau gitu. Terima kasih Pak Asril untuk waktunya. Selamat pagi. Selain Pak Asril, ini ada satu lagi wanita, tubuhnya mungil tapi prestasinya luar biasa. Ada Bu Foni. Jadi Bu Foni ini salah satu member juga dari Indo Runner dan juga memenangkan beberapa podium nasional bahkan internasional. Langsung aja penasarannya sama Bu Foni yang cantik ini. Bu Foni, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bu? Event ini dari mana? Dari media sosial. Jadi begitu tahu. Kebetulan saya mulai dari Juli itu udah mulai ikut virtual lagi setelah rebahan di rumah 8 bulanannya. Jadi udah mulai latihan, terus kok udah mulai banyak yang virtual, akhirnya ikut Pelindo juga. Untuk event virtual run ini kan kalau nggak salah pertama kalinya ya untuk event lari yang diselenggarakan secara offline, secara online, daring. Atau mungkin sebelumnya pernah ikut event serupa? Kalau virtual ini sebenarnya sudah lama sih. Saya bahkan dari 2013 sudah ikut virtual ini. Cuman kalau dilombakan sampai sebesar ini, kayaknya cuman Pelindo ini deh yang heboh, yang sampai pesertanya 15.000, disediakan water station segala macam. Gimana, hari ini sudah lari berapa kilometer, Bu Foni? Baru sekitar berapa tadi? 18 kiloan. Padahal targetnya kan 28 kilo dari Pelindo. Iya, target, tapi saya ikut 100 kilometer. Jadi tiap hari paling nggak lari 50-60 kilo lah. Setiap hari 50-60. Tapi mungkin karena habit ya, Bu Foni sudah merasa terbiasa sekali. Bu Foni, terakhir nih, ini kan untuk ikut acara Virtual Run and Run 2020 memperingati Hari Ulang Tahun Pelindo. Terakhir saya ingin tanya dari Bu Foni yang cantik ini, harapannya apa untuk Pelindo ke depannya, terus untuk para runner dan juga mungkin bikers ya untuk event Virtual Run and Run 2020 ini? Harapannya untuk Pelindo ditingkatkan lagi untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya, karena sangat positif buat kita. Mau dari muda sampai tua semuanya pada ikut gitu. Terus buat komunitas lain, sepertinya dengan adanya acara ini kita jadi lebih akrab ya, jadi seru-seruan gitu. Jadi nggak di rumah aja. Sendirian atau sama teman-teman? Saya kalau lari sendirian, nggak pernah bareng-bareng.
Oh gitu Nah, ya. saya lari sendirian terus. Kalau gitu Bu Foni terima kasih Ya, banyak. makasih. Sukses selalu Bu Foni. Terima kasih. Iya, demikian Widya perbincangan saya dengan tadi ada Pak Asril, ada Bu Foni, juga tadi ada Mas Willy sebagai VP Corporate Communication dari PT Pelindo 3. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas lautannya 2/3 lebih luas dibandingkan dengan daratan. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan gugusan pulau, Indonesia didukung dengan 103 pelabuhan sebagai infrastruktur penghubung antara kepulauan, di mana 43 diantaranya dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero yang tersebar di 7 provinsi. Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus pada sisi paling timur wilayah kerjanya, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau Pelindo 3 saat ini sedang mengembangkan Terminal Multipurpose Labuan Bajo yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo sebagai amanah pembangunan negeri sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menginginkan kawasan Labuan Bajo menjadi kawasan wisata premium di Indonesia. Terminal Multipurpose Labuan Bajo yang berjarak sekitar 30 menit dari pusat kota tersebut akan dikhususkan sebagai terminal barang dan akan melayani peti kemas, general cargo, hingga curah cair, sehingga pelabuhan Labuan Bajo existing akan difokuskan sebagai terminal wisata yang melayani penumpang, cruise, dan yacht. Dengan diklasifikasikannya fungsi pelabuhan Labuan Bajo sebagai terminal wisata dan support pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo sebagai terminal barang, hal ini akan memberikan manfaat lebih pada pengembangan wisata di kawasan Labuan Bajo. Terlebih sebagai perusahaan jasa operator pelabuhan terbesar kedua di Indonesia, Pelindo 3 memiliki kompetensi dalam integrasi layanan cruise dengan menawarkan konsep Butterfly Route dengan Bali Maritime Tourism Hub dan beberapa pelabuhan cruise dan yacht lain khususnya yang dikelola Pelindo 3. Dalam melaksanakan pengembangan Terminal Multipurpose Labuan Bajo, Pelindo 3 telah melakukan harmonisasi dengan kementerian serta lembaga, di antaranya kunjungan kerja dan rapat koordinasi dengan Kementerian BUMN, Kemenkomarves, Kemenhub, Kemen-PUPR, dan lembaga lain. Selain itu, bentuk harmonisasi lain adalah kunjungan kerja Direksi Pelindo 3 dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebagai proyek yang menggunakan sebagian pembiayaan dari dana internal perusahaan dan APBN, Pelindo 3 terus berupaya mencapai target pengembangan proyek tersebut sesuai amanah Presiden. Hal ini merupakan wujud loyalitas dalam pencapaian target pengembangan Terminal Multipurpose Labuan Bajo. Dalam perencanaannya, visualisasi pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo didesain dengan konsep local wisdom. Hal tersebut tergambar melalui pemilihan warna khas Nusa Tenggara Timur, pembangunan main gate yang menyerupai topi Tiilangga Kasrote, penanaman pohon lontar di area terminal, hingga operasional office yang mengadopsi arsitektur rumah adat Sao Asa Mosalaki Tanah yang merupakan rumah adat asli NTT. Hal ini merupakan wujud adaptif, harmonis, dan kolaboratif dengan local wisdom content. Secara singkat, dalam proses pengembangan Pelabuhan Multipurpose Labuan Bajo yang dilakukan oleh Pelindo 3 dilaksanakan dengan memegang teguh dan mengimplementasikan core value BUMN yaitu akhlak. Pelindo 3, Beyond Port of Indonesia.